Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usul Khotimah. Saya dari kelompok 10 Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat bersama teman saya Elsa Fatin. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu isu mutakhir, tren masalah, dan prioritas program perbaikan gizi masyarakat serta tantangan di masa depan. Baik, untuk materi ini ada 6 sub pokok bahasan. Yang pertama itu ada isu dan situasi masalah gizi di Indonesia. Yang kedua ada keadaan gizi usia produktif. Yang ketiga ada perkembangan situasi masalah dan capaian program tahun 2019. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 sub pokok bahasan yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Baik, untuk sub pokok bahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai isu dan situasi masalah gizi di Indonesia. Ya, baik. Saya akan menjelaskan sub pokok bahasan yang pertama, yaitu isu dan situasi masalah gizi di Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh bagaimana isu dan situasi masalah gizi di Indonesia, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari isu, situasi, dan masalah gizi, kan seperti itu. Nah, kalau menurut KBBI sendiri, isu adalah masalah yang dikedepankan. Nah, sedangkan situasi itu adalah keadaan. Nah, maka bila kita dapat simpulkan, isu dan situasi adalah peristiwa atau kejadian atau keadaan yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak di masa yang mendatang, seperti itu. Nah, lalu apa sih masalah gizi itu? Masalah gizi sendiri adalah gangguan kesehatan sebagai dampak adanya ketidakseimbangan asupan dengan kebutuhan tubuh, seperti itu. Nah, lalu setelah kita mengetahui pengertian isu, situasi, dan masalah gizi, maka kita akan bahas bagaimana isu dan situasi gizi di Indonesia. Isu dan situasi gizi di Indonesia sendiri ini itu dapat kita lihat nih di Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar 2018 dan di RPJMN 2020-2024, yaitu atau nama lainnya Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional, seperti itu. Nah, jika kita lihat di Riskesdas 2018, ada beberapa isu, diantaranya pertama ada malnutrisi, yang kedua ada stunting, yang kedua ada KEK pada wanita usia subur, yang keempat ada anemia ibu hamil dan remaja. Nah, sedangkan di RPJMN 2020-2024 itu ada beberapa isu, diantaranya 1. Kurang gizi, 2. Obesitas, 3. Angka kematian ibu dan bayi, yang keempat ada pengendalian stunting, yang kelima ada pencegahan dan pengendalian kesehatan, dan yang keenam ada Wirmas, dan yang terakhir ada tata kelola sistem kesehatan. Nah, itu beberapa isu di Indonesia, seperti itu. Nah, kita lanjut, ayo kita bahas isu masalah gizi pertama, yaitu malnutrisi. Nah, malnutrisi, mungkin sebagian masyarakat masih salah paham dengan pengertian malnutrisi. Mungkin ada sebagian yang menganggap malnutrisi itu gizi buruk atau yang lain. Nah, malnutrisi itu sebenarnya adalah gizi salah akibat ketidakseimbangan gizi yang diterima. Nah, berarti kalau gizi salah itu tidak hanya gizi buruk dan gizi kurang, bukan? Nah, malnutrisi ini mencakup yang pertama kurang gizi, yang kedua gizi lebih, yang ketiga obesitas, yang keempat berat badan lebih, dan yang kelima adalah kekurangan nutrien mikro, seperti itu. Nah, Indonesia saat ini mengalami masalah gizi ganda. Yang pertama itu ada gizi kurang dan gizi buruk, dan yang kedua ada gizi lebih pada anak, seperti itu. Akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Untuk yang pertama yaitu gizi buruk dan gizi kurang. Nah, gejalanya diantaranya yang pertama ada pertumbuhan terlambat, kedua berat badan dan tinggi badan rendah, ketiga kurang nafsu makan, pipi dan mata terlihat cekung, lalu terasa lemah dan lesu, dan lain sebagainya. Nah,
Setelah kita mengetahui gejalanya, kita juga harus tahu dong faktor dari gizi buruk dan gizi kurang ini apa sih. Nah, faktornya diantaranya yang pertama ada kurangnya pengetahuan orang tua terhadap gizi seimbang, dan yang kedua adalah kondisi sosial ekonomi keluarga seperti itu. Nah, lalu gizi buruk dan gizi kurang ini dapat kita cegah dengan cara apa aja sih? Yang pertama, memberikan buah dan sayur pada setiap menu makanan. Yang kedua, memberikan makanan yang mempunyai sumber yang gizi seimbang. Ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat, memaksimalkan pemberian aksi eksklusif dan lain sebagainya. Bisa dilihat di PPT ya teman-teman. Nah, lalu setelah kita tahu bagaimana cara mencegahnya, kita juga harus tahu nih bagaimana cara menanggulanginya. Nah, penanggulangan terhadap gizi buruk dan gizi kurang ini diantaranya yang pertama, mengembalikan fungsi posyandu dan meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dan keluarga. Nah, ini penting nih teman-teman. Nah, yang kedua, meningkatkan kemampuan petugas. Yang ketiga, memberikan intervensi gizi atau suplementasi. Yang keempat, mewujudkan keluarga sadar gizi melalui promosi gizi dan lain sebagainya. Yang keempat, bermitra dengan pihak swasta atau dunia usaha dan masyarakat. Dan terakhir adalah mengaktifkan kembali sistem kewaspadaan pangan dan gizi atau SKPG seperti itu. Nah, lalu datanya bagaimana sih gizi buruk di Indonesia itu? Datanya sendiri dapat kita lihat di slide bahwa ini menurut Diskesdas tahun 2018, gizi buruk dan gizi kurang ini mengalami penurunan, tetapi penurunan ini masih di atas anjuran WHO yaitu 10%. Sedangkan di Diskesdas tahun 2018 ini angkanya masih di 17,7% seperti itu. Nah, lalu juga gizi kurang ini juga dapat terjadi pada lansia seperti itu. Tidak hanya terjadi di anak-anak seperti itu. Nah, lalu permasalahan gizi ganda kedua yaitu ada gizi lebih. Nah, gizi lebih ini gejalanya diantaranya ada berat badan berlebih dan adanya penumpukan lemak. Nah, datanya sendiri provinsi tertinggi yang memiliki angka gizi lebih itu didapati oleh Papua seperti itu. Nah, lalu gizi lebih sendiri itu juga terjadi pada lansia. Kenapa dengan lansia? Karena lansia ini metabolismenya turun dan juga mereka kurang akan aktivitas fisik seperti itu. Nah, dengan terjadinya gizi lebih di lansia ini dapat menimbulkan beberapa penyakit degeneratif, yaitu yang pertama jantung, kedua hipertensi, ketiga diabetes mellitus dan lain sebagainya seperti itu. Nah, lalu kita bahas isu kedua yaitu stunting. Nah, stunting itu apa sih teman-teman? Mungkin sering terdengar stunting. Nah, stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya asupan di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, dampaknya itu apa aja dari stunting ini? Yang pertama, kecerdasan anak akan menurun, lalu akan rentan sakit. Yang ketiga adalah produktivitas juga akan menurun seperti itu. Nah, lalu setelah kita mengetahui dampaknya, kita juga harus tahu dong faktor dari stunting ini apa aja sih. Yang pertama yaitu yang pertama kita harus tahu faktor penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Apa aja sih faktor penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah? Yang pertama itu ada pola makan. Kenapa pola makan? Karena penting nih edukasi dari isi piringku. Kan isi piringku dari pemerintah. Nah, makanya pemerintah ini harus lebih memperhatikan faktor pola makan. Dan yang kedua ada faktor pola asuh seperti itu. Nah, lalu pencegahan stunting ini juga dapat dilakukan dengan cara yang pertama,
pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, menerapkan PHBS. Yang ketiga, menerapkan pola asuh yang baik. Yang keempat, mempermudah akses terhadap sanitasi dan air bersih. Yang kelima, menerapkan cuci tangan. Dan yang keenam adalah pemberian imunisasi atau vaksin, seperti itu. Nah, datanya di Riskesdas tahun 2018 itu stunting ini turun dari tahun 2013 yaitu 37,2% menjadi 2018 ini 30,8%. Tetapi stunting ini masih menjadi isu nih, masalah di Indonesia karena angkanya masih di atas anjuran WHO yaitu 20%, seperti itu. Nah, lalu prevalensi tertinggi, angka pendek dan angka sangat pendek itu didapat oleh Provinsi NTT, itu memiliki prevalensi angka stunting tertinggi, seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke isu kedua setelah isu ketiga setelah malnutrisi dan stunting. Yang ketiga adalah obesitas. Nah, obesitas ini sendiri adalah kelebihan berat badan akibat penimbunan lemak berlebih, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari BMI itu angkanya 30 atau lebih dari 30, seperti itu. Kalau dari WHO, angka IMT-nya dikatakan obesitas jika angka IMT-nya 25 sampai 29,9. Sedangkan dari Permenkes itu dikatakan obesitas jika angka IMT-nya lebih dari 27, seperti itu. Nah, lalu apa aja sih faktor dari obesitas ini? Yang pertama ada faktor genetik. Misalnya seperti orang tuanya obesitas, maka besar kemungkinan anaknya pun juga akan menderita obesitas, seperti itu. Lalu yang kedua ada faktor pola hidup seperti makan junk food, juga makanan yang tinggi lemak, gula dan garam, seperti itu. Dan yang ketiga adalah faktor malas bergerak, seperti itu. Nah, untuk mencegah obesitas ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama makan makanan bergizi, dan yang kedua adalah aktivitas fisik, seperti itu. Nah, aktivitas fisik ini minimal 30 menit nih sehari bisa kita lakukan. Datanya menurut Riskesdas tahun 2018, proporsi berat badan obesitas pada dewasa lebih dari 18 tahun itu naik dari pada tahun 2013 itu 14,8%, itu naik pada tahun 2018 sebesar 21,8%. Nah, sedangkan provinsi tertinggi yang memiliki angka obesitas tertinggi itu didapat oleh Sulawesi Utara dan DKI Jakarta. Itu. Nah, baik, obesitas selesai, kita lanjut ke isu selanjutnya yaitu anemia pada ibu hamil dan remaja. Nah, anemia itu apa sih? Anemia itu adalah penurunan jumlah eritrosit karena kurangnya pembentukan eritrosit yang berdampak kepada penyebaran oksigen ke tubuh itu menurun, seperti itu. Nah, anemia itu memiliki beberapa penyebab, diantaranya rendahnya asupan zat besi, vitamin B12, asam folat, dan vitamin C. Lalu penyerapan zat besinya rendah, adanya penyakit infeksi, dan gangguan genetik seperti hemoglobinopati, seperti itu. Nah, lalu apa aja sih gejala dari anemia ini? Yang pertama ada lemas, kedua lelah, ketiga pusing, cepat lelah, pucat, dingin pada kaki dan tangan, nyeri dada, detak jantung tidak normal, dan napas yang pendek. Nah, itu beberapa gejala dari anemia. Nah, lalu bagaimana cara kita mencegah anemia? Yang pertama adalah dapat kita lakukan mengonsumsi makanan kaya zat gizi dan folat.
Yang kedua adalah mengonsumsi buah berkhasiat, yaitu seperti vitamin C, seperti jeruk, seperti itu. Dan yang ketiga adalah mengonsumsi makanan kaya akan vitamin B12. Nah, itulah 3 cara mencegah anemia. Nah, lalu datanya itu menurut Riskesdas tahun 2018 itu naik angka proporsi anemia di Indonesia dari tahun 2013 yaitu 37,1% dan naik pada tahun 2018 sebesar 48,9%. Ini proporsi anemia ibu hamil. Nah, lalu pemerintah sudah melakukan beberapa cara untuk menanggulangi anemia ini, yaitu dengan pemberian tablet tambah darah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada isu kekurangan vitamin A. Nah, untuk masalah gizi kekurangan vitamin A sendiri ini sudah ditangani oleh pemerintah seperti itu. Nah, untuk KVA sendiri itu adalah suatu keadaan yang ditandai dengan rendahnya kadar vitamin A dalam hati. Nah, dampaknya itu bisa serius, yaitu diantaranya ada dampak kebutaan dan seroptalmia seperti itu. Untuk penyebab dari KVA ini sendiri diantaranya yaitu tidak tercukupinya kebutuhan vitamin A pastinya. Jadi penyebab dari kekurangan vitamin A yaitu tidak tercukupinya kebutuhan vitamin A di dalam tubuh. Nah, lalu untuk gejala dari KVA ini sendiri apa aja sih? Yang pertama ada buta senja yang ditandai dengan kesulitan melihat dalam cahaya remang atau senja hari. Yang kedua ada kulit tampak kering dan bersisik. Yang ketiga kornea tampak lunak. Dan yang terakhir ada kekeringan pada kornea seperti itu. Nah, menurut Depkes RI, KVA ini sendiri dapat dicegah dengan cara yang pertama memberikan ASI eksklusif pada bayi umur 6 bulan. Lalu ada konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Yang ketiga ada mencegah kecacingan dengan PHBS. Yang keempat ada konsumsi kapsul vitamin A yang sesuai kebutuhan. Dan terakhir adalah melakukan promosi-promosi tentang vitamin A seperti itu. Nah, untuk datanya sendiri ini dari Riskesdas tahun 2018, cakupan vitamin A yang sesuai standar itu datanya ada 53,5%. Lalu cakupan kapsul vitamin A yang tidak sesuai standar itu ada 28,8%. Lalu yang cakupan anak yang tidak dapat vitamin A itu sebesar 17,6% seperti itu. Nah, lalu KVA ini sendiri tidak juga dapat dialami oleh balita, tetapi lansia pun juga dapat mengalami kekurangan vitamin A seperti itu. Nah, isu selanjutnya adalah kekurangan energi protein. Nah, kekurangan energi protein ini biasanya diderita oleh anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tandanya itu terjadinya hepatomegali atau pembesaran hepar seperti itu, yang ditandai dengan perut yang buncit seperti itu. Nah, untuk kekurangan energi protein ini mencakup penyakit. Yang pertama ada marasmus. Marasmus ini apa sih? Marasmus ini adalah kekurangan asupan energi dari semua makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya. Penyebabnya itu antara lain asupan makanan yang kurang, infeksi, pembawaan dari lahir, prematuris, penyakit pada masa neonatal, dan kesehatan lingkungan yang buruk. Gejalanya apa aja sih? Gejalanya itu yang pertama, berat badannya sangat rendah, kurang dari 60% dari seusianya. Lalu ukuran kepala tidak sebanding dengan ukuran tubuh. Lalu mudah terkena infeksi penyakit. Lalu rambut tipis dan mudah rontok.
dan bentuk perutnya yang cekung seperti itu. Nah, lalu KEP ini juga mencakup kwashiorkor. Kwashiorkor itu apa sih? Kwashiorkor ini adalah kondisi kekurangan protein karena pengambilan protein yang tidak cukup. Gejalanya apa aja sih? Yang pertama, mengalami gangguan pertumbuhan, kedua perubahan mental, ketiga mengalami gejala gastrointestinal, lalu ada gangguan fungsi hati, pankreas dan usus, dan terakhir adalah rambut kepala senang dicabut tanpa rasa sakit seperti itu. Nah, lalu pada penderita stadium lanjut di kwashiorkor ini akan mengalami gejala, diantaranya yang pertama ada rambut akan terlihat kusam, kulit akan menjadi kering, lalu hati membesar, lalu menderita anemia ringan, dan terakhir adalah rendahnya kadar albumin serum seperti itu. Nah, lalu KEP juga mencakup marasmus kwashiorkor atau yang sering kita dengar istilahnya yaitu busung lapar. Gejalanya penyebabnya apa aja sih? Yang pertama, penyebab dari marasmus kwashiorkor ini adalah anak tidak mendapat asupan gizi yang memadai dan anak menderita infeksi penyakit seperti itu. Nah, isu selanjutnya adalah isu kekurangan energi kronis atau KEK. Nah, ini khususnya pada ibu hamil. Nah, apa sih KEK itu sendiri? KEK sendiri itu pada ibu hamil adalah ibu yang menderita kurang kalori dan protein yang menahun yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada ibu hamil. Resikonya, ibu hamil yang menderita KEK akan memiliki resiko anak bayinya akan memiliki berat badan yang rendah. Lalu yang kedua adalah dapat kematian bayi seperti itu. Nah, lalu ibu hamil yang menderita KEA ini juga akan dapat mengganggu pertumbuhan janin. Di antaranya pertama akan memiliki resiko anaknya nanti akan mengalami stunting, dan kedua adalah otak dan metabolisme anak akan menyebabkan penyakit menular ketika usia dewasa nanti seperti itu. Nah, lalu data KEK sendiri itu pada wanita usia 15-19 tahun itu tinggi, sedangkan datanya ini turun pada umur yang lebih tua seperti itu. Nah, lalu prevalensi tertinggi KEK itu pada wanita hamil dan tidak hamil itu tertinggi pada provinsi Nusa Tenggara Timur, dan proporsi KEK pada wanita hamil itu lebih tinggi, yaitu sebesar 17,3% dibanding proporsi KEK pada wanita yang tidak hamil seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke data KEK. Nah, datanya Riskesdas tahun 2018 itu mencatat KEK pada wanita umur 15-19 tahun itu tinggi. Nah, lalu menurun angka KEK ini pada kelompok umur lebih tua seperti itu. Nah, lalu prevalensi tertinggi KEK pada wanita hamil dan tidak itu tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Nah, lalu datanya juga menyebutkan bahwa proporsi KEK pada wanita hamil itu lebih besar, yaitu 17,3%, sedangkan wanita yang tidak hamil itu sebesar 14,5% seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhi KEK diantaranya ada sosial ekonomi, pendidikan, usia ibu hamil, usia kehamilan, dan pekerjaan. Cara mencegah KEK diantaranya adalah menganjurkan ibu hamil untuk makan makanan bergizi, lalu hidup sehat, tunda kehamilan bila belum cukup umur, lalu memberikan edukasi mengenai gizi seimbang yang diperlukan ibu hamil, lalu mengurangi beban kerja pada ibu hamil. Nah, lalu isu terakhir di Indonesia ada bayi berat lahir rendah atau BBLR. Nah, BBLR ini sendiri dikatakan jika bayi ini memiliki berat kurang dari 2,5 kg. Nah, BBLR ini sangat berkaitan erat dengan gizi pada saat hamil seperti itu.
Nah, datanya BBLR ini sendiri pada tahun 2010 itu sebesar 11,1%, lalu 2013 sebesar 10,2%, dan tahun 2018 sebesar 6,2%. Jadi ada penurunan setiap tahunnya. Dan lalu provinsi tertinggi yang memiliki angka BBLR tertinggi itu didapat oleh Sulawesi Tenggara, seperti itu. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi BBLR? Yang pertama ada usia ibu, kedua jarak kehamilan, dan yang ketiga adanya ibu menderita KK atau kekurangan energi kronis. Nah, bagaimana cara kita mencegah BBLR? Yang pertama, berhenti merokok, minum alkohol, dan konsumsi obat-obatan terlarang pada ibu hamil, lalu konsumsi makanan yang sehat dan seimbang, menaikkan berat badan secara bertahap, memonitor kondisi kehamilan secara rutin, dan mengonsumsi vitamin dan mineral yang baik untuk perkembangan anak. Nah, itulah penjelasan saya pada subbab pertama, yaitu isu situasi masalah gizi di Indonesia. Baik, terima kasih.